Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami percaya melewati kesaksian yang kami dengar, kami tahu bahwa hidup kami di depan itu ditentukan apa yang kami tabur di masa sekarang. Kami tidak mau Tuhan menabur untuk perkara yang sia-sia. Selama kami masih diberi nafas kehidupan, waktu untuk kami bisa ada di dunia ini. Kami nggak tahu kapan waktunya kami pulang ke rumah Bapa. Tapi selama kami masih ada nafas kehidupan, kami mau melakukan yang terbaik buat Tuhan. Sekalipun ada banyak penawaran dunia yang membuat hidup kami dengan cara instan untuk kami hidup nyaman, tapi kami tetap memilih untuk menabur benih kebenaran, pikul salib dan sangkal diri setiap hari buat kerajaan Allah. Terima kasih Bapa, kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu biar semua kemuliaan ini kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ada sukacita? Ya, terima kasih buat Iga yang sudah menyampaikan kesaksian yang luar biasa ya. Kita percaya bahwa hari-hari ini setiap kita tahu bahwa kehidupan yang terjadi di masa yang akan datang ya. Semua kehidupan kita hari-hari ini itu bukan menentukan akhir dari segala-galanya. Apa yang terjadi hari ini itu justru di depan Tuhan tetap punya rencana yang indah. Hari ini yang kita tabur itu perlu sesuatu yang kita tabur, yaitu benih kebenaran. Karena ketika benih yang kita tabur itu benar, maka kita akan menuai sesuatu yang luar biasa. Lihat ya, waktu saya ketemu Bu Iga ini ya, saya juga takjub dengan kekuatan imannya. Untuk dia berani bayar harga taat. Walaupun untuk ketaatannya dia harus rela kehilangan. Ya, mungkin kehilangan apa yang selama ini dia nikmati, dia rela karena dia mau taat dengan apa yang Tuhan mau. Dan hari ini pekerjaan dia diberkati. Siapa yang memberkati? Tangan Tuhan yang melipat gandakan ya. Dari uang 300.000 kalau dia cerita bagaimana Tuhan melipat gandakan ya. Hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana kuasa perkataan itu menentukan masa depan saudara. Yuk kita lihat dulu ayatnya di Bilangan 14 ayat 27 sampai 28. Bilangan 14 ayat 27 sampai 28. Berapa lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut. Orang yang suka ngomel, sungut-sungut, protes sama Tuhan akan apa yang terjadi hari ini, itu dianggap di mata Tuhan adalah umat yang jahat. Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah ku dengar. Jadi hari ini percayalah, Tuhan itu dengar enggak apa yang saudara ucapkan di hadapan Tuhan hari ini. Makanya apa yang terjadi hari ini bukan menentukan masa depanmu. Tapi kalau apa yang saudara ucapkan hari ini sungut-sungut, itu membuat hati Tuhan jengkel, hati Tuhan rasanya itu tadi, saudara dipandang umat yang jahat. Kira-kira kalau Tuhan ini dibuat hatinya kesel sama saudara, karena mulut saudara tidak pernah bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah sediakan. Mungkin hari ini serba sedikit, serba pas-pasan, serba kekurangan, serba tidak enak. Tapi bukan untuk masa yang akan datang. Justru yang kita tangkap semua yang serba pas-pasan, serba sedikit itu adalah untuk kebaikan saudara di masa yang akan datang.
Seperti Bu Iga, siapa yang tahu dengan 300.000 Tuhan sediakan lipat dari 300.000 ketika dia hari itu tetap bersyukur apapun terjadi, dia tidak menjual imannya. Lihat yang ke-28 ya. Jadi hari ini kuasa perkataan itu hati-hati saudara. Setiap kita hari ini jangan gampang-gampang untuk mengucapkan kata-kata yang negatif tentang hidupmu. Sekalipun memang serba pas-pasan, serba ndak enak. Saya selalu ngajari setiap orang, yuk mulai seperti khotbah Pak Beni minggu lalu. Banyak declare, banyak mengucapkan sekalipun suamimu belum berubah. Mulai hari ini katakan suamiku berubah, keuanganku berubah, masa depanku pasti baik. Kenapa? Karena aku berjalan dengan Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang dan selama-lamanya. Itu sebabnya keadaan hidupku yang buruk pasti berubah. Nah ini 28. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup. Kita tahu loh, di atas kenyataan hidupmu yang mati. Mungkin usahamu sudah mati. Semua apa yang terjadi hari ini kelihatannya sudah tidak bisa punya dasar untuk berharap bukti baik. Tapi kita percaya ada Tuhan yang hidup yang tidak berubah kuasanya. Dan kita mengambil satu langkah demi Tuhan yang hidup bahwasanya seperti apa yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Jadi tiap hari kalau kita memperkatakan berkat, maka yang terjadi pasti berkat, kat. Kalau bangkrut, krut, efeknya panjang loh saudara. Karena apa? Amsal 18 ayat 21. Hidup mati dikuasai lidah, siapa yang suka menggemakannya akan makan buahnya. Jadi kalau berkata bangkrut, apes, ancur, itu gemaannya, efeknya akan panjang saudara. Bahkan di mata Tuhan, Tuhan itu hari ini mau mengajak saudara, mulailah praktek. Karena setiap perkataanmu itu ada di hadapan Tuhan. Kalau kita tahu bahwa setiap perkataan kita ada di hadapan Tuhan dan Tuhan mendengar, maka mulai hari ini kita tidak akan syukur-syukur berani berkata yang negatif. Itu yang akan kita lakukan. Amin. Yuk kita lihat bagaimana Yakobus 3 ayat 2 ya. Saya bawa ayatnya supaya saudara tahu betapa pentingnya kuasa perkataan. Makanya ibu-ibu hari ini yuk kalau apapun keadaan mulai perkatakan, keuanganku diberkati, tokoku diberkati, usahaku surplus, depositoku Tuhan akan lipat gandakan, kesehatanku, semua yang saudara lihat buruk hari ini kita mau dengan kuasa perkataan supaya di hadapan Tuhan yang akan melakukan. Pikiran perkataan itu di Efesus 3 ayat 20, bagi Tuhanlah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang saudara dan saya pikirkan. Sementara tadi di Bilangan 14 ayat 28, seperti yang kamu ucapkan di hadapanku, demikian akan kulakukan. Jadi tiap perkataan, pikiran saudara ketika connect positif, maka ini yang akan Tuhan lakukan. Yang negatif siapa yang lakukan? Iblis. Hati-hati. Makanya Ayub berkata, apa yang aku takutkan, yang aku khawatirkan, itu yang menimpa aku. Yakobus 3 ayat 2 berkata gini, sebab kita semua bersalah. Lihat ya, dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengandalkan seluruh tubuhnya. Sampai firman Tuhan itu memberikan penegasan. Kalau kamu jadi orang yang tidak pernah salah dalam perkataan, dalam banyak hal, kamu itu di hadapan Tuhan itu sempurna loh saudara. Itu sebabnya
Kolose 3 ayat 16a. Saya akan ajak saudara hari ini buka firman supaya saudara pulang dari tempat ini mulai ada rem, ya. Mulai hari ini perkatakan terus yang baik tentang keadaan hidupmu yang buruk. Makanya saya bilang masalah buruk bukan menentukan masa depanmu, tapi perkataanmu yang buruk itu yang menentukan masa depan kita. Buka Kolose 3 ayat 16a. Hendaklah apa saudara? Perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sampai di situ. Jadi kita percaya bahwa yang Tuhan mau itu perkataan Kristus. Perkataan Kristus itu pasti perkataan firman. Pasti perkataan yang positif. Pasti perkataan yang membangun. Enggak mungkin kalau perkataan Kristus itu perkataannya nakut-nakuti. Suamimu itu ya, aku lihat loh berdua sama wanita tobat. Aduh, susah sudah. Saya lihat dia nempel terus. Tidak mungkin ada pengharapan. Nah, ini bukan perkataan Kristus. Kalau kita lihat sesama teman rohani kita yang lagi ngalami toko susah, usaha susah. Perkataan Kristus itu apa saudara? Kita percaya orang lain susah, kita diberkati karena kita punya Tuhan yang kaya. Dia sumber di atas segala sumber. Nah, itu perkataan Kristus. Jangan bilang gini ya, memang kita hidup di masa yang sulit. Nanti lit terus ya. Sulit, sukar, susah. Kita jangan berharap banyak sudah. Yang penting kita bisa makan. Nah, kalau pengharapan saudara cuman seperti itu kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan melakukan jauh lebih banyak. Tapi kalau kita hari ini percaya masa sukar boleh terjadi, krisis boleh terjadi, tapi kita anak Tuhan tidak akan pernah mengalami resesi. Kita berjalan dengan Tuhan resepsi setiap hari karena Dia sang pemilik kehidupan. Amin. Kalau itu yang kita ucapkan, maka kita akan melihat bagaimana perubahan hidup itu terjadi. Makanya jangan gampang-gampang. Lihat ya, kalau saudara pelajari. Kuasa Allah itu akan bekerja ketika diperkatakan. Jadilah terang. Wanita pendaraan 12 tahun berkata apa? Asal ku jamah saja jumbanya, aku sembuh. Itu berarti kuasa Allah akan bekerja ketika diperkatakan. Jadi jangan anggap remeh. Ini masanya kita sebagai anak Tuhan mulai praktek bahwa dalam perkataan kita memiliki kuasa ilahi. Amin. Yang kedua juga, iman akan menjadi nyata ketika perkataan kita positif. Perkataan firman, imanmu apa? Kalau kita berkata imanku, aku pasti pulih, aku pasti diberkati. Itu gunung aja bisa geser. Yang ketiga apa saudara? Realitamu bisa berubah ketika perkataan kita positif. Sepatah kata saja Tuhan, hambaku ini pasti sembuh. Sembuh gak? Sembuh. Ketika realitamu kepingin berubah, yuk mulai hari-hari ini ibu-ibu, kalau realitamu yang buruk kepingin berubah jadi baik, mulai perkatakan. Engkau kepingin lihat imanmu digenapi, perkatakan yang baik. Engkau kepingin lihat hari ini kuasa Allah bekerja, mulai terus perkatakan. Walaupun perubahannya belum bim salah bim, tapi itu benih yang ditabur. Tiap kelihatan suami pulang terlambat, jangan bilang gini, suami brengsek, sudah tidak punya uang, kere. Nah itu, kalau itu yang kita ucapkan, maka kita bukan memberkati suami kita, tapi mengutuki, termasuk hidupmu juga akan dikutuk. Lihat ayatnya, saya akan buka semuanya. Ya, 3 hal ini yang akan kita lihat. Buka dulu di Pengkhotbah 10
ayat 12 sampai 13. Pengkhotbah 10 ayat 12 sampai 13. Lihat ya. Perkataan mulut orang berhikmat apa? Menarik. Tetapi bibir orang bodoh apa saudara? Menelan orang itu sendiri. Lihat ayat 13-nya, kita baca. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan. Akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Makanya kalau ucapanmu salah, lihat itu. Di awal sudah dibuka dengan kebodohan, di akhir mencelakakan. Jadi hari ini 3 hal buka PowerPoint saya. Kenapa kuasa perkataan itu menentukan masa depan kita semua. Yang pertama, perkataan yang sembrono akan menelan diri kita sendiri. Yang kedua, perkataan yang sembrono di hadapan Tuhan itu kebodohan, dan perkataan yang sembrono adalah kebebalan yang mencelakakan. Dari 3 hal ini kita akan mulai berhati-hati saudara. Ya, jangan terus ngomong bangkrut, suami brengsek, anak-anak. Kalau anak-anakmu hari ini tidak bisa nurut, saya belajar dari kecil kalau anak-anak dapat nilai buruk, saya tidak pernah menghakimi. Saya ingat kesaksian seorang bapak yang punya anak bodohnya setengah mati. Sampai semua guru bilang anak ini bodoh, tidak naik kelas. Tapi cuman seorang bapak yang berani berkata kitab Daniel 1 ayat 20. Yaitu apa? Hikmat 10 kali lipat lebih pintar dari hikmat orang dunia. Sejak anak-anak kecil saya selalu ikut perkataan bapak ini. Saya selalu bilang gini, hikmat 10 kali lipat lebih pintar dari orang dunia. Suatu kali anak saya yang nomor 2, saya sudah bilang gini, besok ada tes. Kamu belajar, jangan main game terus. Tapi namanya anak, saya juga tidak akan nunggui terus kan. Dia cuma bilang gini, iya mam gitu. Tapi kenyataannya setelah iya mam tidak tahu belajar apa lihat game, saya juga tidak bisa ngawasi. Besoknya anak saya bilang dengan wajah ketakutan, mam aku dapat 5 gitu. Lah terus kenapa kemarin enggak belajar? Iya ya sudah belajar tapi ya kok dapat 5. Saya cuma enggak ngomong yang negatif, saya bilang ini enggak apa-apa. Ya, kamu pasti disertai Tuhan. Hikmat 10 kali lipat lebih pintar dari orang dunia. Saya berusaha praktek sesuai dengan bapak ini, dan bapak ini benar-benar loh, anak yang bodoh itu pada waktu anak ini mulai SMA, anak ini lulusnya itu juara 1. Sampai kuliah dia bisa lulus cum laude, dapat pekerjaan, diberkati luar biasa sampai bisa bantu ekonomi bapak ini. Dan saya mulai praktek, saya lihat benar-benar apa yang saya ucapkan dengan anak-anak saya melihat bahwa anak-anak saya diberkati Tuhan dengan luar biasa kepintaran. Mamanya Oon. Kalau teman saya bilang gini, kamu kok bisa sih? Kamu itu loh sekolah dulu ya seperti itu ya. Males-malesan belajar. Saya dulu terkenal kalau kuliah. Soalnya enggak pernah punya catatan. Kalau mau ujian baru SKS kebut semalam. Jadi langsung pinjam fotokopi semua, ngerepoti orang baru saya belajar. Itu cuma 1 hari saudara. Itu saya dulu enggak punya catatan. Sukanya suruh pinjam orang yang rajin nyatet, saya copy sudah. Itu saya. Tapi hari ini saya melihat dari apa yang saya tabur dengan perkataan yang tidak sembrono, yang berhikmat dengan firman Tuhan. Saya lihat siapa yang sangka anak saya bisa lulus summa cum laude, bisa sekolah di Berkeley. Lah anak saya nomor 2 itu yang cowok yang males belajar, orang anak cowok ya. Barusan lulus waktu kuliah dia tunjukin saya IP-nya berapa? 3,4 saudara. Itu luar biasa, mamanya dulu aja enggak bisa seperti itu.
Anak cowok loh saudara, bayangin. Saya cuma bilang gini, Tuhan, apa yang saya tabur dengan perkataan itu tidak pernah sia-sia. Padahal di Amerika bisa tidak? Saya bilang gini, belajar. Nggak mungkin. Kalaupun dia mau nggak belajar, saya juga nggak bisa apa-apa, nggak jadi satpam. Tapi apa yang saya tabur di dalam firman setiap hari sejak anak-anak kecil. Makanya ibu-ibu sekarang, mulai sekarang. Saya terbiasa doa seperti itu dan saya terbiasa sejak anak saya kecil. Doakan dapat jodoh, pekerjaan. Jangan lupa mertua. Hati-hati kalau tidak didoakan mulai sekarang. Banyak kasus mertua sama menantu. Kita mulai doakan dia. Saya mulai kecil saya doakan anak-anak saya dapat mertua, menantu. Jadi menantu yang baik, punya jodoh, pekerjaan yang baik. Itu selalu kita doakan, ya. Daripada kalau jengkel ngomongnya kamu ini nggak perlu sudah. Karena perubahan hidup seseorang itu ada di tangan Tuhan. Yuk kita lihat satu persatu. Perkataan sembrono itu akan menelan diri kita sendiri. Buka Amsal 12 ayat 14a. Kenapa perkataan yang sembrono itu akan menelan diri kita sendiri? Kita baca. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan karena apa saudara? Buah. Kalau kita hari ini nabur perkataan yang positif, engkau belum melihat buahnya, ya terus tabur sampai nanti dikenyangkan oleh buah perkataannya. Tanpa saudara sadari, tiba-tiba suamimu yang limited edition itu jadi suami yang tobatnya hebat. Tanpa saudara sadari, dan kalau itu sudah waktunya saudara tuai, firman Tuhan itu sampai berkata. Firman berkata apa? Tadi 12 ayat 14a. Sampai dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah. Kalau yang ditabur itu sudah berbuah, saudara bukan syukur-syukur menikmati aja. Tapi menikmati yang baik sampai kenyang saudara. Artinya lipat enggak hasil perkataanmu itu? Itu sebabnya hari ini. Yang kedua, jadi kuasa perkataan yang pertama membalik keadaan buruk menjadi keadaan yang baik. Sampai kenyang nanti. Yang kedua, Matius 12 ayat 36 sampai 37. Matius 12 ayat 36 sampai 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Banyak orang tidak sadar bahwa kuasa perkataan kita ini nanti akan dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. 37. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi yang kedua, perkuasa perkataan menentukan kita dibenarkan atau dihukum. Hati-hati. Yang ketiga, yuk buka. Itu tadi Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan makan buahnya. 3 poin, buka PowerPoint saya. Jadi hari ini jangan perkataan sembrono itu akan menelan diri kita sendiri. Karena kuasa perkataanmu sendiri nanti engkau dikenyangkan. Atau sebaliknya engkau hari itu akan mengalami keadaan yang buruk. Karena apa yang kau ucapkan hari ini. Tapi kalau mulai sekarang mengerti firman, mulai katakan yang baik. Declare seperti Pak Benny bilang. Katakan yang baik sampai tulang-tulangnya bisa hidup. Hari ini percayalah apa yang mati dalam hidupmu. Keuanganmu mati, hubunganmu mati. Terus perkatakan. Itu nanti akan melihat buah perkataanmu akan kenyang dengan kebaikan. Dan perkataan itu akan menentukan arah dibenarkan atau dihukum. Yang ketiga, kuasa perkataan itu akan menikmati buah yang manis atau pahit. Nah itu
Yang PowerPoint-nya salah tulis itu, enggak apa-apa. Ya, harusnya itu nomor 1. Yuk, yang kedua, perkataan yang sembrono adalah kebodohan. Buka. Ya, Amsal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, dia akan memelihara diri dari kesukaran. Kalau kita sudah ngerti firman ini, jangan menciptakan kesukaran karena mulutmu sendiri. Jadi jangan nyalain orang lain, jangan nyalain Tuhan. Kalau engkau dapat kesukaran di masa yang akan datang karena apa yang saudara gemakan, engkau tidak pelihara. Maki orang dan sebagainya. Hari ini percayalah ya. Yang kedua, yuk kita lihat. Jadi perkataan yang sembrono itu kebodohan. Kalau kita sudah tahu menciptakan kesukaran, maka jangan berkata yang sembrono. Yang kedua, Amsal 13 ayat 3. Amsal 13 ayat 3. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Ya, yang kedua berarti akan alami kebinasaan. Dan saudara kalau mau melihara nyawanya, saudara hari ini berjaga-jaga dalam perkataan. Yang terakhir Yakobus 1 ayat 26. Ya, poin dari nomor 2. Jikalau ada seseorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya, maka sia-sialah ibadahnya. Jadi perkataan yang sembrono ini benar-benar kebodohan di hadapan Tuhan. Yang pertama, buka PowerPoint-nya. Alami kesukaran, ya, alami kebinasaan, alami ibadah yang sia-sia. Jadi percuma engkau hari ini ibadahnya luar biasa, tapi ngomongnya terus suka ngutuki orang, suka ngutuki pasangan hidupmu, suka hari ini ngomong bangkrut, suka ngomong hidupku susah, hidupku stres, hidupku depresi, aku tidak bisa hidup hari ini gara-gara orang lain jahat sama hidupku. Kita nggak perlu ngomong ini. Kalaupun ada orang yang jahat atas hidup kita hari ini, percayalah kita akan mengalami sesuatu yang bebas dari kesukaran, lolos dari kebinasaan. Ibadah kita akan berharga di mata Tuhan ketika kita mulai memperkatakan yang positif. Amin. Yang terakhir, yuk, perkataan yang sembrono adalah kebebalan yang mencelakakan. Hati-hati dengan yang mencelakakan. 1 Petrus 3 ayat 10. 1 Petrus 3 ayat 10. Buka ayatnya terlebih dahulu. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus. Tidak ada kadang-kadang ya lidahku pokoknya kadang-kadang ngomong baik, kadang-kadang ngomong yang positif, yang negatif, enggak. Tapi ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Itu yang pertama. Jadi yang pertama, hidup ini kalau berkata sembrono akan mencelakakan karena menyebabkan hidup sia-sia dan melihat hari buruk. Yang kedua, Yakobus 3 ayat 9 dan 10 ya. Banyak buka firman, saudara bisa simpan ayat-ayatnya ini supaya kita setiap hari mulai memperkatakan yang baik ya. Yakobus 3 ayat 9 sampai 10. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Ayat yang ke-10. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudara tidak boleh demikian. Yang pertama, kenapa? Yang kedua, perkataan yang sembrono itu mencelakakan karena menyebabkan kutuk. Kalau saudara ngutuki seseorang tanpa saudara sadari, kutuk itu akan balik. Namanya saudara menggemakan kutuk. Yang namanya kutuk
itu akan balik menimpa diri kita sendiri. Makanya jangan mengutuki musuh walaupun orang itu jahat sama saudara. Orang itu buat hidupmu susah sampai bangkrut. Apapun yang dilakukan, jangan pernah mulut kita mengutuki biar kamu nanti sampai keturunanmu gak bakal enak hidupmu ya. Lek-leken duitku ya. Sering kali kita bilang gini, kamu ya ngambil uangku, telen-telenen tuh duitku telenen. Tapi nanti lihatin ya, kamu ambil keturunanmu bangkrut, hidupmu susah, gak bakal enak. Sebenarnya waktu kita ditipu orang, di depan itu Tuhan mau kembalikan. Tapi karena kutuk kita ucapkan, karena emosi, karena saudara jengkel, saudara mengatakan yang kutuk, maka sebenarnya berkat akan ditutup jadi kutuk. Apa yang saudara gemakan sama orang, sumpah serapamu, itu akan menimpa hidupmu sendiri. Alangkah jauh lebih baik ibu-ibu kalau kita hari ini dibuat susah sama orang sampai hidupmu menderita, bangkrut. Walaupun itu wanita tobat, wanita pelakor. Mulai hari ini katakan, aku memberkati dia, berikan dia jodoh, pekerjaan yang baik supaya dia tidak ganggu hidupku Tuhan. Hidup rumah tanggaku jauh lebih baik enggak saudara berkata seperti itu. Walaupun tidak adil, orang sudah jahat kok diberkati Tuhan. Lawong gara-gara hidupnya aku menderita. Masa aku harus mengatakan yang baik? Tapi kalau itu firman Tuhan, saudara pegang aja. Karena apa yang saudara katakan sungguh-sungguh saudara akan menikmati buah yang manis. Tapi kalau sembrono, maka hidupmu sia-sia. Nanti lihat hari-harimu buruk dan menyebabkan kutuk. Yang ketiga, Amsal 16 ayat 24. Amsal 16 ayat 24. Yuk kita baca sama-sama. Amsal 16 ayat 24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti apa saudara? Sarang madu manis bagi hati. Obat bagi tulang-tulang. Siapa yang di masa tuanya tulang-tulangnya mulai sakit. Nah ini ya. Obat bagi tulang mulai sekarang yang sudah punya menantu, yang sudah hari ini menghadapi mertua yang cerewet. Jangan berkata yang buruk supaya kita juga hari ini diberi kesehatan. Amin. Kalau kita berkata terus yang buruk tentang orang yang menyakiti hati kita, maka 3 hal. Buka PowerPoint saya. Jadi perkataan yang sembrono itu kebebalan yang mencelakakan. Kenapa? Karena membuat hidupmu sia-sia, hari-harimu buruk. Hari-hari kita buruk bukan ditentukan oleh apa yang terjadi hari ini dengan masalah. Tapi hari-hari burukmu di depan itu gara-gara engkau salah berucap. Jujur saya ini dulu kalau melihat suami saya karena baiknya. Kalau dia macam-macam saya suka ngomong cerai gitu. Itu perkataan yang saya anggap nggak mungkin. Wong cuman asbun aja dalam hati saya. Siapa yang mau cerai ya? Saya cuman pura-pura ngancam. Lah kalau dicerai sungguhan saya ya takut. Tapi kan karena emosi, harga diri, dikit-dikit berani waktu itu. Karena saya lihat, ini suami saya cinta mati sama saya. Apa yang saya gemakan tanpa saya sadari. Kesombongan saya itu yang menyebabkan saya makan buahnya hari ini. Kesukaran yang saya alami, hari-hari buruk yang saya alami. Itu karena apa yang saya masa lalu saya lakukan. Tanpa saya sadari Tuhan sering ngomong gini, Eli jadi istri itu mulutnya jangan seperti itu. Kamu ini tidak boleh maki-maki suami. Walaupun suamimu salah. Aku tahu suamimu salah. Tapi kita tidak boleh. Setiap kata itu karena saya sudah jadi orang Kristen. Bahkan saya sudah pelayanan buka PD Victory sebelum saya diproses itu 2 tahun. Tiap kali Tuhan ingatkan saya akan perkataan saya abaikan semua. Saya pikir wong cuman kata-kata aja loh Tuhan. Ini kan cuman buat mendisiplin, mendidik dia. Supaya dia tidak mengulangi kesalahannya. Siapa yang bilang?
Justru lewat penghakiman dan kata-kata negatif saya itu makan buahnya, saudara. Hari ini apa yang saya alami itu saya ngalami karena buah di masa lalu. Ketika saya maki-maki hidupnya, suka maki pasangan hidup saya, di situ Tuhan mengizinkan sesuatu. Bukan karena Tuhan jahat, tapi apa yang saya tabur bertahun-tahun, itu yang saya tuai. Tapi bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Dengan bertobat, tinggal tenang, percaya. Di situ engkau akan diselamatkan dan engkau akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Amin. Jadi tidak ada kata terlambat ya. 3 hal, lihat menyebabkan hidup. Siapa yang mau lihat hidupnya hari-harinya baik di depan. Masa sukar boleh terjadi. Tapi kalau perkataan kita selalu positif, perkataan firman. Masa sukar bukan masa sukar. Hari-hari yang kita lewati pasti baik semuanya. Bahkan ada buah perkataan yang baik, yang mengenyangkan. Tidak ada kutuk. Orang lain mungkin ngalami kutuk dengan apa yang diucapkan. Tapi kita semua akan ngalami berkat. Karena kita tidak pernah mengutuki orang. Amin. Yang ketiga yaitu menyebabkan kepanikan dan penyakit. Hari ini jangan ngomong yang negatif. Supaya hidupmu tenang dalam hati. Amin. Yuk bangkit berdiri. 3 hal, saudara percaya bahwa dengan 3 hal kuasa perkataan itu kita akan hari ini mulai mendisiplin. Ya, jangan sampai perkataan sembrono tadi menimbulkan 3 hal. Alami apa saudara? Yang pertama perkataan sembrono itu akan alami kesukaran ya, kebinasaan, ibadahmu sia-sia. Yang pertama tadi kuasa perkataan yang sembrono itu akan menelan diri kita sendiri menjadi satu kebodohan dan itu akan menimbulkan kecelakaan. 3 hal ini akan kita pulang menjadi rema yang akan diingat di memori saudara. Mulai hari ini apapun keadaanmu, katakan yang baik. Katakan firman. Katakan terus, suamimu belum berubah, terus katakan. Keuanganmu belum berubah, terus perkatakan. Apapun anak-anakmu belum berubah, jangan pernah menyerah, terus perkatakan. Karena di atas perkataan itu ada Tuhan seperti yang kamu ucapkan di hadapanku. Demikianlah akan kulakukan kepadamu suatu hari. Percayalah, perkataan kita yang kita tabur mulai hari ini, saudara akan lihat buahnya. Saudara bilang gini, loh kok bisa ya? Aku hari ini kok bisa ya? Lihat sesuatu yang tidak masuk akal. Jujur saya sudah kesaksian, beberapa sudah mendengar waktu saya punya satu apartemen. Ini yang saya tunjukkan, Cik Siani lihat, mama saya lihat, Elsie lihat. Apartemen saya di depan itu ada satu bangunan, broker bilang gini, apartemenmu ini bakal nilainya turun. Karena ada satu bangunan yang akan dibangun, satu apartemen, itu akan menutup view-mu yang bagus. Dan broker menawarkan apa ndak dijual sekarang. Saya cuma bilang gini, ini sudah berdiri tiang pancangnya. Nggak mungkin saya bisa jual. Orang juga tahu di depan ini bakal ada satu bangunan penuh yang menutup view apartemen saya. Waktu itu broker bilang, iya sih Ci, masuk akal. Sudah terlambat kok, enggak dulu-dulu lah. Siapa yang tahu kalau tiba-tiba ada orang investor mau bangun, kan kita enggak pernah tahu. Tapi waktu itu saya ngomong di depan broker, bahkan brokernya bilang gini, Ci ini miracle loh Ci. Dia bilang gini, ya sudah, saya bilang ya sudahlah, kita berdoa aja. Saya cuma bilang hari itu waktu tiang pancang, saya bilang gini, di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau Tuhan yang memberi apartemen buat saya, yang view-nya indah dari awal, Tuhan juga tidak akan mengambilnya. Tuhan tidak tahu bagaimana caranya, nanti Tuhan sendiri yang akan membuat view apartemen saya tetap bagus. Saudara tahu, selang berapa lama saya nggak pernah lihat pembangunannya. Bulan lalu anak saya bilang, Mam, itu apartemen sudah mau jadi. Saya lihat, Mam, enggak kelihatan apa-apa sekarang, Mam. Sudah, Mam. Aduh, sayang ya, Mam ya. Ya sudahlah, percaya aja. Tuhan kan sanggup. Barusan saya selesai.
berapa hari yang lalu. Apartemen itu selesai, saudara. Saya berdiri di unit saya. Saudara tahu, hanya dengan kuasa perkataan. Apartemen saya di lantai 13. Apartemen itu berhenti di lantai 12. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saya sampai bilang gini, nanti saya selidiki ya, saya mau survei. Apa yang membuat investor itu berhenti di lantai 12? Saya belum tahu jawabannya. Tapi waktu saya berdiri, saya melihat apartemen yang saya berdiri, tanya Cielsia, tanya Syani, tanya Mami. Itu view tetap kelihatan. Itu karena satu kuasa perkataan yang positif, saudara. Jangan anggap remeh kuasa perkataanmu. Mulai hari ini yuk declare seperti khotbah Pak Beni, jangan terus mendeskripsikan susah, bangkrut, brengsek, kurang ajar. Enggak, kita punya Tuhan yang akan melakukan apa yang saudara ucapkan. Siang ini dengan perkataan, Tuhan mengingatkan kita semua. Apa yang kau lihat hari ini itu tidak menentukan masa depanmu. Tapi apa yang kau ucapkan dan kau pikirkan, khususnya perkataanmu. Biarlah izinkan perkataan pikiran Kristus itu ada di dalam setiap kehidupan saudara. Karena Tuhan akan melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kau katakan dan kau pikirkan hari ini. Biarlah firman ini akan menjadi rema. Keadaanmu boleh tambah buruk, tapi perkataanmu tidak boleh tambah buruk. Perkataanmu tidak boleh negatif. Engkau disakiti orang dengan keadaan sampai hidupmu susah. Orang itu tidak tahu diri, tapi Tuhan mau engkau jangan pernah mengutuk. Berkati. Doakan supaya perkataan berkat, perkataan doa yang kau ucapkan itu akan kembali menjadi doa berkat yang terbaik buat hidupmu sendiri. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa firman Tuhan yang hari ini kami dengar itu tidak akan pernah berlalu sia-sia. Kami akan melihat perubahan besar terjadi ketika kami memperkatakan. Apa yang mati itu akan hidup. Apa yang menjadi hari ini keadaan yang lemah itu akan menjadi kuat. Kegagalan kami akan menjadi keberhasilan kami Tuhan. Yang sakit akan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, biar kalau sebentar kami mau memberi yang terbaik juga. Tuhan juga memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi. Tuhan juga berkati setiap kami yang sudah melayani siang ini di tempat ini. Apapun mereka tabur, jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Terima kasih Bapa, kalau sebentar juga kami mau berpisah satu dengan yang lain. Biar kami juga mengangkat tangan kami menerima Tuhan berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dan kami juga berdoa buat Iga. Kami tahu perjalanan hidupnya masih panjang. Tuhan tetap menyertai kehidupannya, keluarganya, pekerjaannya. Semua yang dikerjakan tangannya dibuat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Amin.